Sahabat Rema Surgawi, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kedamaian batin yang membebaskan. Mengapa tema ini penting? Karena banyak orang tampak bebas secara lahiriah, tetapi sesungguhnya sedang hidup dalam penjara batin yang tidak terlihat. Ada yang terpenjara oleh ketakutan, ada yang terpenjara oleh kekhawatiran, ada yang terpenjara oleh kepahitan, dan ada juga yang terpenjara oleh rasa bersalah. Ada pula yang terpenjara oleh luka masa lalu yang belum pernah benar-benar sembuh. Akibatnya senyum masih terlihat di wajah, tetapi damai tidak lagi tinggal di hati. Langkah masih berjalan tetapi batin terasa lelah. Tubuh masih beraktivitas tetapi jiwa kehilangan sukacita. Karena itu malam ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus tidak hanya ingin mengubah keadaan hidup seseorang, tetapi juga memberikan kedamaian batin yang sanggup membebaskan hati dari setiap belenggu yang mengikatnya. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, malam ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami, melembutkan hati kami, dan menolong kami memahami kehendak-Mu. Jika ada hati yang terluka, jamahlah ya Tuhan. Jika ada jiwa yang letih, kuatkanlah. Jika ada yang kehilangan pengharapan, bangkitkan kembali imannya. Jika ada yang sedang hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, penuhilah mereka dengan damai-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami dan kedamaian-Mu memenuhi batin kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Sahabat Rema Surgawi, kedamaian batin yang membebaskan. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan ayat ini kepada para murid-Nya, sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Mereka mulai mendengar bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Mereka takut, mereka bingung, mereka cemas menghadapi masa depan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Namun justru di tengah kegelisahan itulah Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan Yesus tidak berkata, aku akan menghilangkan semua masalahmu. Tidak. Tuhan Yesus tidak berkata, aku akan membuat hidupmu selalu mudah, juga tidak. Tetapi Ia berkata, aku memberikan damai-Ku. Karena damai yang diberikan Kristus lebih besar daripada persoalan yang sedang kita hadapi. Damai itulah yang mampu memberikan hati dari kegelisahan sekalipun keadaan belum berubah. Sahabat Rema Surgawi, kedamaian batin tidak bergantung pada keadaan. Dunia boleh berkata, aku akan damai kalau punya uang cukup banyak.
Aku akan damai kalau keluargaku baik-baik saja. Aku akan damai kalau penyakitku sembuh. Dan aku akan damai kalau semua berjalan sesuai dengan rencanaku. Tetapi damai dunia sangat rapuh. Hari ini tenang, besok badai datang. Hari ini tersenyum, besok menangis. Hari ini merasa nyaman, besok ketakutan. Dan hari ini berharap, besok bisa kecewa. Damai dunia selalu bergantung pada situasi. Jika keadaan baik-baik saja, hati bisa tenang. Namun jika keadaan buruk, hati hancur. Kedamaian yang diberikan Kristus berbeda. Kedamaian itu tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian itu tidak bergantung pada situasi. Kedamaian itu tidak bergantung pada apa yang terlihat oleh mata. Kedamaian itu lahir dari hubungan dengan Tuhan. Karena itu Paulus dapat memuji Tuhan di penjara. Karena itu para rasul tetap bersukacita di tengah penderitaan. Karena itu banyak orang percaya tetap kuat meskipun menghadapi badai kehidupan. Sebab kedamaian Kristus tidak berasal dari luar. Kedamaian Kristus berasal dari dalam. Kedamaian Kristus bekerja di dalam batin. Dan ketika batin dipenuhi damai Kristus, kita dapat tetap berdiri teguh sekalipun dunia dikelilingi dengan sedang berguncang. Sahabat Terima Surgawi, inilah kisah nyata saat kedamaian menembus penjara hati. Malam itu membayangkan seorang pria yang berdiri di tepi kehancuran hidup. Namanya Barry Woodward. Ia tidak lahir sebagai pecandu, ia tidak lahir sebagai penjahat. Ia tidak pernah bermimpi suatu hari akan hidup di balik jeruji besi. Namun sedikit demi sedikit hidupnya membawanya ke arah yang gelap. Barry bertumbuh di lingkungan yang keras. Narkoba bukan sesuatu yang asing. Kekerasan menjadi bagian dari keseharian. Di balik hiruk pikuk kehidupan jalanan, ada kehampaan yang terus menggerogoti jiwanya. Awalnya hanya ingin mencoba, hanya sekali. Hanya untuk melupakan rasa sakit. Hanya untuk mengusir tekanan hidup. Tetapi dosa tidak pernah datang dengan wajah yang menakutkan. Dosa selalu datang dengan bisikan yang lembut. Tak apa, hanya sekali. Kamu masih bisa berhenti kapan saja. Namun ternyata tidak. Heroin mulai merampas hidupnya hari demi hari, tahun demi tahun, sedikit demi sedikit. Bukan hanya tubuhnya yang dirusak, tetapi pikirannya, jiwanya, harga dirinya, pengharapannya. Sampai akhirnya ia tidak lagi menguasai narkoba. Narkobalah yang justru menguasainya. Setiap pagi dimulai dengan ketergantungan. Setiap malam diakhiri dengan kekosongan. Tubuhnya hidup, tetapi jiwanya perlahan mati. Lalu untuk mempertahankan kecanduannya, ia masuk semakin dalam ke dunia kriminal. Kebohongan menjadi kebiasaannya, manipulasi menjadi gaya hidupnya. Hatinya semakin gelap. Dan seperti banyak kisah tragis lainnya, langkah itu akhirnya membawanya ke penjara. Suatu hari pintu besi itu tertutup di belakang tubuhnya. Bruak! Suara yang keras.
suara yang seolah berkata, "Ini akhir perjalananmu." Kini ia berada di balik tembok dingin, di balik jeruji besi. Namun sahabat Rema Surgawi, yang paling menyakitkan bukanlah penjara itu. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa hidupnya telah hancur. Malam demi malam ia berbaring di sel yang sunyi, menatap ke langit-langit. Tidak ada narkoba yang mampu menghapus rasa bersalahnya. Tidak ada teman yang mampu menghibur. Tidak ada masa depan yang terlihat. Yang ada hanya kehampaan, kesunyian, dan penyesalan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pelarian, tanpa alasan. Hanya seorang pria yang terluka dan hancur. Dalam kesunyian itu pertanyaan-pertanyaan mulai menghantui pikirannya. Apakah hidupku sudah berakhir? Apakah Tuhan masih mau menerima orang seperti aku ini? Apakah aku sudah terlalu jauh untuk dipulihkan? Hari-hari berlalu, tidak ada jawaban. Sampai pada suatu malam, sebuah ibadah sederhana diadakan di dalam penjara. Tidak ada panggung megah, tidak ada musik yang spektakuler, tidak ada keramaian. Hanya beberapa orang yang berkumpul, hanya firman Tuhan yang diberitakan. Namun malam itu surga sedang bekerja. Ketika firman disampaikan, Barry merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sensasi narkoba, bukan kegembiraan sesaat, bukan pelarian sementara, tetapi hadirat Tuhan yang perlahan menjamah bagian terdalam batinnya. Firman itu seperti menembus lapisan demi lapisan luka yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan. Tembok yang dibangun oleh kepahitan mulai retak. Tembok yang dibangun oleh rasa bersalah mulai runtuh. Dan tembok yang dibangun oleh dosa mulai hancur. Dan saat itulah klimaksnya terjadi. Pria yang bertahun-tahun tampak keras itu mulai menangis. Bukan menangis karena hukuman, bukan menangis karena ketakutan, tetapi karena kasih Tuhan menyentuh tempat yang paling dalam di dalam dirinya. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kekacauan, ia merasakan kedamaian. Kedamaian yang tidak pernah diberikan oleh heroin. Kedamaian yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Kedamaian yang tidak pernah diberikan oleh uang. Kedamaian yang tidak pernah diberikan oleh manusia. Di dalam sel penjara yang sempit itu, Barry menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Jeruji besi masih ada, pintu penjara masih terkunci, tetapi batinnya telah dibebaskan oleh Kristus. Malam itu Yohanes 14 ayat 27 menyatakan menjadi nyata dalam hidupnya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yesus tidak langsung mengeluarkannya dari penjara, tetapi Tuhan Yesus mengeluarkan jiwanya dari penjara dosa. Tuhan Yesus tidak langsung mengubah keadaannya, tetapi Tuhan Yesus mengubah hatinya. Dan sejak malam itu, hidup Barry tidak pernah sama lagi. Sahabat Rema Surgawi,
Roh Kudus membebaskan dari dalam. Perhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan tidak langsung mengubah alamat Beri, Tuhan mengubah hatinya terlebih dahulu. Karena pembebasan yang sejati selalu dimulai dari dalam. Roh Kudus bekerja di wilayah yang tidak terlihat, yaitu di pikiran, di hati, di batin, di tempat yang sering tidak bisa dijangkau manusia. Dunia berusaha menenangkan pikiran, Roh Kudus memberikan kedamaian, dunia memperbaiki tampilan, Roh Kudus memperbarui kehidupan. Dunia menawarkan pelarian sementara, tetapi Roh Kudus memberikan pembebasan yang sejati. Itulah sebabnya karya Roh Kudus selalu menghasilkan transformasi yang nyata. Sahabat Rema Surgawi, kedamaian yang membebaskan akan menjadi berkat. Setelah dipulihkan, Beri tidak berhenti pada pengalaman pribadi. Ia tidak berkata lagi, "Aku sudah selamat, cukup." Tidak. Kedamaian yang memenuhi batinnya mulai mengalir kepada orang lain. Ia melayani, ia menjangkau pecandu, ia membantu mereka yang terhilang, ia memberitakan kasih Tuhan, ia mendirikan pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa. Mengapa? Karena kedamaian yang sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Kedamaian yang sejati akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang sungguh mengalami kasih Tuhan tidak akan tinggal diam. Orang yang sungguh disentuh oleh Roh Kudus akan rindu menjadi saluran berkat. Sahabat Rema Surgawi, apakah batin kita sudah merdeka? Malam ini pertanyaannya bukan tentang Beri, pertanyaannya adalah tentang kita. Bagaimana keadaan batin kita saat ini? Apakah ada kegelisahan yang belum kita serahkan kepada Tuhan? Apakah ada ketakutan yang terus menghantui kita? Apakah ada luka yang masih kita simpan? Apakah ada kepahitan yang masih kita pelihara? Apakah ada air mata yang diam-diam jatuh setiap malam? Apakah ada penjara batin yang selama ini mengurung kehidupan kita? Tuhan mengetahui semuanya. Dan malam ini Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan tidak menutup mata terhadap pergumulan kita, tetapi Tuhan mengundang kita masuk ke dalam kedamaiannya. Kedamaian yang membebaskan, kedamaian yang memulihkan, kedamaian yang menghidupkan kembali pengharapan kita. Sahabat Rema Surgawi, yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Jangan sembunyikan luka, jangan sembunyikan ketakutan, jangan sembunyikan air mata, karena Tuhan sanggup menangani semuanya. Yang kedua, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam batin kita. Perubahan terbesar bukan terjadi ketika keadaan berubah. Perubahan terbesar terjadi justru ketika hati disentuh oleh Tuhan. Ketika terimalah kedamaian Kristus setiap hari. Jangan hidup dikuasai ketakutan, jangan hidup dikuasai kecemasan. Biarlah damai Kristus memenuhi pikiran dan hati kita. Keempat, jadilah pembawa damai.
baik itu di rumah, di tempat kerja, di gereja, di lingkungan sekitar kita. Biarlah orang lain merasakan kedamaian Kristus melalui hidup kita. Sahabat Rema Surgawi, mungkin ada yang sedang mendengarkan sambil menangis. Mungkin ada yang merasa hidupnya berantakan. Mungkin ada yang sedang hidup dalam penjara yang tidak terlihat, yaitu penjara kekhawatiran, penjara luka, penjara kegagalan, penjara rasa bersalah. Tetapi ingatlah, jika Tuhan sanggup membebaskan batin dari Woodward, Tuhan juga sanggup membebaskan hidup kita. Tidak ada lagi hati yang terlalu hancur bagi Tuhan. Tidak ada lagi masa lalu yang terlalu gelap bagi Tuhan. Dan tidak ada lagi luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Kehidupan Kristus masih sanggup menjamah siapa saja yang membuka hati kepadanya. Kedamaian batin yang sejati bukan lahir saat semua masalah selesai, tetapi saat Kristus bertahta di dalam hati dan membebaskan jiwa dari setiap belenggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.